Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada insan sebagai pemegang akan rahasia dirinya. Apa kata Allah? Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada insan satu waktu dari masa yang tidak bisa disebut dan diingat. Kenapa ada satu masa dari waktu yang tidak bisa disebut dan diingat? Karena ketika itu Bapak Ibu belum ada namanya langit dan bumi. Belum ada namanya aras, luh dan kursi serta mahfuz. Juga pada saat itu surga dan neraka pun juga belum ada. Nur juga belum ada. Jangankan nur Bapak Ibu, Tuhan yang bernama dengan Allah pun pada saat itu belum ada bernama. Lalu siapa yang ada pada saat itu? Yang ada pada saat itu adalah yang maha ada. Bahkan kata-kata yang maha ada pun pada saat itu juga belum ada. Inilah yang disebut namanya makom ketiadaan. Ini yang dikatakan namanya makom kekosongan, kehampaan. Dan ini pula yang dikatakan namanya makom kunizat. Makom kunizat itulah yang disebut namanya wujud mutlak, zatul ba'di, wujud hakiki, dan satu bihal. Maka untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, apa yang dikhabarkan dan disampaikan Allah kepada insan sebagai pemegang akan rahasia dirinya, maka inilah yang akan kita jabarkan dan kita terangkan sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya supaya kita tahu akan hakikat rahasia diri insan itu sebenarnya. Hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Kita coba terjemah Bapak Ibu. Hal ata 'alal insan, telah datang kepada manusia, hinu minad dahri, satu waktu dari masa, lam yakun syai'an mazkura, sesuatu yang tidak bisa diingat dan disebut. Jadi di dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah memberitahukan kepada insan sebagai pemegang rahasia diri bahwa kata Allah bahwa ada satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut dan diingat. Kenapa ada satu waktu dari masa yang tidak bisa disebut dan diingat Bapak Ibu? Karena pada saat itu belum ada namanya ruang dan waktu. Pada saat itu belum ada namanya masa. Ya. Kalau tidak ada ruang dan waktu, tidak ada namanya masa, maka alam semesta pun juga belum ada. Langit dan bumi belum ada Bapak Ibu.
Aras, luh, kursi dan mahfuz juga belum ada. Surga dan neraka juga belum tercipta. Awal, akhir, zahir dan batin juga belum ada. Nur juga belum ada, Bapak Ibu. Jangankan nur, Tuhan yang bernama dengan namanya Allah juga belum ada disebut dan dikenal pada saat itu. Kalau belum ada sesuatu nama di situ, lalu siapa yang ada pada masa itu? Pada masa yang tidak bisa diingat dan disebut. Yang ada pada saat itu, Bapak Ibu, ini yang disebut namanya yang maha ada. Kata-kata yang maha ada pun juga belum ada. Jadi memang tidak bisa disebut, tidak bisa diingat. Ini yang dikatakan maqam la sautun wala harfun. Tidak ada huruf dan tidak ada suara, tidak ada kata dan tidak ada lafaz. Kalau tidak ada huruf, lafaz dan kata, maka masa dan waktu yang diberitahukan Allah kepada manusia yang tidak bisa disebut, ini yang disebut namanya maqam ketiadaan. Makom ketiadaan itu yang disebut namanya makom kehampaan, makom kekosongan. Makom kehampaan, kekosongan dan ketiadaan, ini yang disebut namanya kunizat. Kunizat itu yang disebut namanya zatul bihal, zatul hak, wujud mutlak, atau namanya wujud yang hakiki. Yang berdiri dengan sendirinya adalah yang maha ada itu. Yang maha ada itulah yang dikatakan namanya Tuhan. Walaupun kata yang maha ada juga belum ada, namun segala yang ada pada hakikatnya tidak ada. Dan yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu yang disebut namanya Tuhan. Ini yang disebut namanya maqam qiyamuhu binafsihi itu.